warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mailani Ariarti Azahra dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Selamat menyaksikan ya. Saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Berikut adalah peta konsep distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Yang pertama yaitu distribusi peluang binomial. Kemudian yang kedua itu ada distribusi peluang variabel acak diskrit. Yang ketiga yaitu distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Yang keempat distribusi normal. Yang kelima itu ada luas kurva distribusi normal. Dan yang terakhir ada distribusi peluang peubah acak distribusi normal. Kemudian yang pertama saya akan membahas distribusi peluang binomial. Pengertian distribusi peluang binomial. Distribusi binomial adalah peluang atau probabilitas untuk tipe data diskrit atau diskontinu yang hasilnya bisa sukses maupun gagal. Materi tersebut digunakan jika eksperimen yang dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kali. Bukan hanya itu, distribusi peluang ini merupakan ukuran penyebaran data dalam N kali percobaan dan hasilnya sesuai dengan percobaan Bernoulli diulang sebanyak N kali, di mana pada setiap pengulangan hanya akan ada 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Berikut syarat untuk melakukan eksperimen binomial. 1. Percobaan berjumlah tetap. 2. Setiap eksperimen tersebut pasti memiliki 2 hasil sukses atau gagal. 3. Setiap eksperimen memiliki peluang sukses yang besarnya sama. Yang terakhir, setiap eksperimen tersebut tidak saling terikat dengan percobaan lainnya atau bersifat bebas. Hal tersebut sangatlah penting untuk melakukan eksperimen binomial. Ciri-ciri distribusi peluang binomial sebagai berikut. Pertama, setiap percobaan dibedakan menjadi 2 jenis kejadian yang keduanya saling lepas. Kedua, hasil dari percobaan tersebut hanya 2 macam, yaitu berhasil dan gagal. Yang terakhir, yaitu peluang kejadian berhasil adalah P dan peluang kejadian gagal adalah Q sama dengan 1 min Pi 4. Masing-masing percobaan bersifat saling bebas, artinya percobaan pertama tidak memengaruhi hasil percobaan berikutnya. Nah, jadi dapat disimpulkan, percobaan yang pertama itu tidak sama sekali memengaruhi hasil percobaan yang kedua. Rumus distribusi peluang binomial sebagai berikut. Px sama dengan Cx pangkat N, Xp pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Untuk X itu angkanya itu ada mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. P itu peluang sukses dan 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. N banyaknya percobaan yang dilakukan. X banyaknya muncul sukses. N min X adalah banyaknya muncul gagal. Jadi itulah rumus untuk mencari distribusi peluang binomial. Contoh soal distribusi peluang binomial yaitu: Sekolah Pelita Harapan mengadakan suatu tes yang diikuti oleh 5 orang guru dengan tingkat kelulusannya adalah 0,6. Tentukan peluang ketika kondisi sebanyak 2 guru lulus. Penyelesaian. N itu diketahuinya sama dengan 5, P itu sama dengan 0,6, dan Q sama dengan 0,4. Jadi Px sama dengan 0 itu sama dengan 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,6 derajat dikali 0,4 pangkat 5 sama dengan 0,01024. Selanjutnya, Px sama dengan 1 itu sama dengan 5 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 4 sama dengan 0,0768. Terakhir, Px sama dengan 0 itu sama dengan 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,2304. Jadi hasil peluang binomial di atas adalah 0,01024 ditambah 0,0768 ditambah 0,2304 sama dengan 0,31744.
Jadi hasil akhirnya yaitu 0,31744. Pada pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Pengertian distribusi peluang acak diskrit. Distribusi variabel diskrit adalah suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Bukan hanya itu, variabel diskrit memiliki jumlah nilai yang tak terhingga dari nilai-nilai yang dapat dihitung. Berikut bentuk umum distribusi peluang. 1. N kombinasi 1, hasilnya bilangan N itu sendiri. N kombinasi N hasilnya sama dengan 1. N kombinasi 0 hasilnya sama dengan 1. N kombinasi N-1 hasilnya sama dengan N. N kombinasi K sama dengan N faktorial per K faktorial N-K faktorial. Rumus distribusi peluang acak diskrit sebagai berikut. Fx sama dengan Px sama dengan X. Contoh soal distribusi peluang acak diskrit yaitu Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk A. Tabel, B. Grafik, C. Fungsi. Penyelesaian. X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena setiap pelemparan sebuah dadu itu hasilnya 6. Selanjutnya, F1 sama dengan P X sama dengan 1 sama dengan 1 per 6. F2 sama dengan P X sama dengan 2 sama dengan 1 per 6. F3 sama dengan P X sama dengan 3 sama dengan 1 per 6. F4 sama dengan P X sama dengan 4 sama dengan 1 per 6. F5 sama dengan P X sama dengan 5 sama dengan 1 per 6. F6 sama dengan P X sama dengan 6 sama dengan 1 per 6. Jadi, jika disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi sebagai berikut. Pada pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang kumulatif acak diskrit. Pengertian distribusi peluang kumulatif acak diskrit sebagai berikut. Distribusi peluang kumulatif dari sebuah variabel acak adalah fungsi matematis yang memberikan probabilitas bahwa variabel acak tersebut akan memiliki nilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Dalam konteks probabilitas dan statistika, distribusi peluang kumulatif sering digunakan untuk menggambarkan perilaku variabel acak tertentu. Rumus distribusi peluang kumulatif acak diskrit sebagai berikut. Fc sama dengan Px kurang dari sama dengan C sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fc. Contoh soal distribusi peluang kumulatif acak diskrit yaitu Yazid berencana menjual saham kafenya 50% kepada Reza. Tentukan rumusan untuk menentukan distribusi probabilitas jumlah sahamnya jika ada 5 outlet yang akan dijual. Tentukan distribusi kumulatif variabel acak X. Penyelesaian. F0 sama dengan 5 kombinasi 0 per 32 sama dengan 1 per 32. F1 sama dengan 5 kombinasi 1 per 32 sama dengan 5 per 32. F2 sama dengan 5 kombinasi 2 per 32 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial per 32 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial per 32 sama dengan 20 per 32. Karena bisa disederhanakan menjadi 5 per 8. Selanjutnya, F3 sama dengan 5 kombinasi 3 per 32 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial per 32 sama dengan 5 faktorial kali 4 faktorial dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial per 32 sama dengan 10 per 32 karena bisa dikecilkan sama-sama dibagi 2 sama dengan 5 per 16. F4 sama dengan 5 kombinasi 4 per 32 sama dengan 5 per 32. F5 sama dengan 5 kombinasi 5 per 32 sama dengan 1 per 32. F0 sama dengan P X
kurang dari sama dengan 0 sama dengan F0 sama dengan 1/32. F1 sama dengan PX kurang dari sama dengan 1 sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan 1/32 ditambah 5/32 sama dengan 6/32 sama dengan 3/10 karena bisa dikecilkan lagi. F2 sama dengan PX kurang dari sama dengan 2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/32 ditambah 5/32 ditambah 5/8. Karena penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan dahulu. Jadi 1 tambah 5 tambah 10/32 sama dengan 16/32 sama dengan 2/10 sama dengan 1/5. Selanjutnya, F3 sama dengan PX kurang dari sama dengan 3 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 1/32 ditambah 5/32 ditambah 5/8 ditambah 5/16. Samakan dulu penyebutnya. Menjadi 1 tambah 5 ditambah 10 ditambah 10/32 sama dengan 26/32 karena bisa dikecilkan lagi menjadi 13/16. F4 sama dengan PX kurang dari sama dengan 4 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sama dengan 1/32 ditambah 5/32 ditambah 5/8 ditambah 5/16 ditambah 5/32. Samakan dulu penyebutnya. 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 15/32 sama dengan 31/32. F5 sama dengan PX kurang dari 5 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 1/32 ditambah 5/32 ditambah 5/8 ditambah 5/16 ditambah 5/32 ditambah 1/32. Karena penyebutnya tidak sama, maka disamakan terlebih dahulu. Menjadi 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1/32 sama dengan 32/32 sama dengan 1. Berikut ini adalah bentuk dalam grafik. Pada pembahasan keempat, saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah garis simetris yang disebut kurva lonceng, bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Ciri-ciri distribusi normal sebagai berikut. 1. Teori distribusi mempunyai nilai modus, mean, dan median yang sama. Itulah alasan kenapa distribusinya sering disebut sebagai unimodal. 2. Titik puncak kurva pada nilai rata-rata berada di posisi tengah, sedangkan pada data distribusi berada di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah. 3. Nilai rata-rata mean adalah nilai yang standar. Deviasinya menentukan lokasi dan bentuk distribusi tersendiri. 4. Total luas daerah yang berada di bawah kurva normal mempunyai nilai 1, yakni setengah pada sisi kanan dan setengah pada sisi kiri. 5. Kurva distribusi disimpulkan apabila setengah dari data populasi mempunyai nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan bagian lainnya memiliki nilai yang jauh lebih besar. 6. Masing-masing ekor kurva pada kedua sisi bisa memanjang secara tak terbatas. Ekor kurva di berbagai kasus distribusi bahkan bidang memotong sumbu horizontal. Pada pembahasan kelima, saya akan menjelaskan luas kurva distribusi normal. Pengertian luas kurva distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak kontinu yang paling penting dan paling banyak digunakan. Distribusi normal standar ialah distribusi dengan rata-rata mean sama dengan 0 dan simpangan waktu sigma sama dengan 1. Daftar distribusi normal standar atau distribusi normal baku inilah yang digunakan untuk pengerjaan pengujian hipotesis.
Cara menentukan bagian-bagian luas dari distribusi normal baku sebagai berikut. Pertama, hitung Z sampai 2 tempat desimal dengan Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi mean per sigma. Kedua, gambarkan kurvanya seperti gambar di atas. Ketiga, letakkan nilai Z pada sumber datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Keempat, luas yang tertera dalam distribusi normal baku, lihat tabel, ada luas distribusi di antara gas pada langkah ketiga dengan garis tegak di titik 0. Kelima, dalam daftar, cari tempat nilai Z pada kolom paling kiri, hanya hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada garis paling atas. Keenam, Z di kolom kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atau turun ke bawah, maka didapat bilangan merupakan luas yang dicari. Selanjutnya, bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk 0,xxx bentuk desimal kurva seluruh luas sama dengan 1 dan simetris terhadap mean sama dengan 0. Maka luas garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan adalah 0,5. Berikutnya, catatan penting. Jika kurva disuruh ke kanan, maka dikurangi. Jika kurva disuruh ke kiri, maka ditambah 0,5. Rumus luas kurva distribusi normal sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi mean per sigma. Keterangan, Z adalah nilai distribusi normal. X adalah nilai yang dicari. Mean adalah rata-rata. Sigma adalah standar deviasi. Berikut ini adalah tabel nilai distribusi normal. Contoh soal luas distribusi normal yaitu antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 2,18. Penyelesaian. Min 2,18 sama dengan 0,4854. Dan itulah bentuk kurvanya. Contoh soal kedua adalah dari Z sama dengan 1,56 ke kanan. Penyelesaian. 1,56 sama dengan 0,4406. Karena itu ke kanan jadi dikurangi. 0,5 dikurangi 0,4406 sama dengan 0,0594. Dan itulah kurvanya. Pada pembahasan ke-6, saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang peubah acak distribusi normal. Rumusnya sebagai berikut. Diketahui peubah acak X yang mengikuti distribusi normal, maka berlaku 1. Px lebih dari sama dengan 0 sama dengan Px kurang dari sama dengan 0 sama dengan 0,5. 2. Px lebih dari A sama dengan Px kurang dari minus A. 3. Px sama dengan A sama dengan 0, sehingga Px lebih dari sama dengan A sama dengan Px lebih dari A. 4. Px lebih dari sama dengan A sama dengan 1 minus Px kurang dari sama dengan A. 5. Px garis lurus lebih dari sama dengan 0 sama dengan 2P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A dengan A lebih dari 0. 6. Px lebih dari sama dengan A sama dengan 0,5 minus P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A dengan A lebih dari 0. Contoh soal dari materi tersebut yaitu sebuah alat elektronik diberikan jaminan tak akan rusak rata-rata selama 800 hari dengan standar deviasi 40 hari. Berapa peluang alat elektronik tersebut tak akan rusak antara 778 hari dan 834 hari? Penyelesaian. Diketahui mean sama dengan 800, sigma sama dengan 40, X1 sama dengan 778, X2 sama dengan 834. P 778 lebih dari X lebih dari 834. Z1 sama dengan X1 minus mean dikali sigma sama dengan 778 minus 800 dikali 40 sama dengan negatif 0,55. Selanjutnya Z2 sama dengan X2 dikurangi mean dikali sigma.
sama dengan 834 dikurangi 800 dikali 40 sama dengan 0,85. Namamu? Pragos. Pragos? Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.